Kitab ini narannya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karangan Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, Raisul Akbar, pimpinan pertama organisasi Nahdlatul Ulama. Sidin ini murid utama oleh Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Sidin ini kawan akrab Guru Kasful Anwar, pendiri Darussalam Martapura. Nah, pernah bahari Guru Kasful Anwar tuh hendak bilang ke rumah Sidin. Bilang ke Sidin ke rumah Sidin nih, bilang. Bahari kan kada datang telepon ya kala. Bahari narannya zaman Guru Kasful tuh, waktu Guru Kasful yang engganal tuh Guru Bangil masih remaja aja ya. Guru Bangil itu kan kaponakan Sidin. Guru Kasful ini membawa Guru Bangil, Guru Nasrani itu ke Makkah. Nah, waktu Guru Kasful ini bilang ke rumah Kiai Haji Hashim Asy'ari ini nih, Sidin tuh menghadangi di Muara Lawangnya. Menghadangi, padahal mudah kayak tahun itu nah, bertahuan orang. Nah, menghadangi di Muara Lawang. Nah, itu kisahnya. Padahal kada tahu lagi pada siapa yang datang berhadangan Sidin nih. Nah, Sidin ini termasuk ulama hadis Indonesia yang hafal Kutubus Sittah. Lah, bujur-bujur hafal lengkap dengan sanad-sanadnya sampai kepada para imam-imam ulama hadis seperti Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan dari mereka itu sampaikan Nabi, sanadnya hafal tuh. Nah, Sidin ini di antara karamat Sidin, nah yang banyak benar, di antaranya Sidin ini beisi murid Sidin tuh kadada yang kada jadi ulamanya. Nah, itu karamat Sidin di antaranya. Sidin ini ya kayaknya Gus Dur. Anak Sidin, naran anak Sidin laki-laki, siapa naran abahnya Gus Dur tuh? Siapa? Hah? Nah, Wahid Hasim. Nah, Wahid Hasim itu salah satu pendiri Indonesia ini, pendiri Republik Indonesia. Jadi ada berapa ikung pendiri Indonesia ini, cuma salah satunya Abah Sidin itu yang mendirikan Indonesia. Rasanya termasuk pahlawan nasional ya kalau. Nah, pahlawan nasional. Nah, kita memulai membaca ini mukaddimahnya dulu lah. Mukaddimahnya. Kata pengantar halaman 3 itu bubuhan penerbit. Itu kena baca masing-masing aja lah. Kita mulai dari halaman 5 tuh nah. Itu mukaddimah langsung dari Sidin. Kalau yang halaman 3 dan halaman 4 itu mukaddimah bubuhan penerbit. Cuma penerbitnya langsung Bonjuriat Sidin juga di Jombang Teboyerang situ. Halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi syukran ala nawalihi. Segala puji bagi Allah yang kita sangat berterima kasih ya Sidin atas segala nikmat-nikmatnya, atas segala nikmat yang sudah kita terima. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa alihi, dan salawat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi dan keluarganya. Wa ba'du, dan sesudah itu fahada kitabun, ini kitab auda'tu bihi, aku letakkan dalam kitab ini, aku titipkan dalam kitab ini syai'an sedikit min hadisil mauta, dari hadis tentang kematian. Nah, sedikit aja Sidin. Wa asyrati sa'ah, dan tentang tanda-tanda hari kiamat. Ada juga kandungan hadis ini di situ. Sedikit. Nah, wa syai'an, dan sedikit juga minal kalam, yaitu tentang ulasan, pembicaraan, pembahasan ala bayani sunnati wal bid'ah, atas menjelaskan sunnah dan bid'ah. Jadi kita membaca ini mudah-mudahan paham ya tentang sunnah itu apa, bid'ah itu apa. Wa syai'an, dan sedikit minal hadis, daripada hadis-hadis Nabi yang bi qasdin nasihah, tujuannya untuk memberi nasihat. Wa ilallahi al-karimi, dan kepada Allah yang sangat pemurah. Amuddu akuffal ibtihali, amuddu itu kalau kita bahasakan ke bahasa kita aja, menengadahkan kedua tangan. Nah, gitu aja tuh.
amuddu aku fal ibtihali, hanya kepada Allah lah yang Allah itu karim, bersifat pemurah, aku menengadahkan tangan. Nah itu bahasanya kita tuh. Ayam fa'a, bahwasanya Allah yang fa'a, memberi manfaat, bihi, dengan berkat kitab ini, nafsi, akan diriku jasidin, wa amsali, dan orang-orang yang kayak aku juga, minal juhali, yang aku dan orang-orang itu termasuk orang-orang yang jahil. Nah, mengaku jahil jasidin ya Allah. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan amali, akan amalku ini, atas susunan kitabku ini, khalisan, ikhlas, liwajhihil karim, semata-mata karena ridha Allah yang maha pemurah. Wa innahu jawadun raufun rahim, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu jawadun, pemurah. Jadi jawadun itu artinya raufun, pengasih. Rauf itu artinya sangat penyayang. Rahim, pengasih. Wahada, dan bermula ini awanu syuru'i fil maqsud bi'aunil malikil ma'bud. Nah itu kita mulai masuk jasidin pada masalah permasalahan yang dimaksud di kitab ini, bi'aunil malikil ma'bud, dengan pertolongan Allah Malik sebagai raja al-ma'bud yang disembah. Faslun, ini suatu pasal. Kita sedikit dibacakan pasalnya lah. Tadi mukadimahnya aja lah sedikit. Fi bayani sunnah wal bid'ah, pada menjelaskan sunnah dan bid'ah. As-sunnatu, dan bermula sunnah itu bid-dhammi wa tasdidi, sinnya dhammah, nunnya bertasdid, sunnatu. Nah ya Allah, kama qala Abul Baqa bi kulliyatihi, sebagaimana yang berkata oleh Imam Abul Baqa dalam kitab kulliyatihinya. Lugatan, secara bahasa, sunnah itu artinya at-tariqatu, jalan. Jadi sunnah itu secara bahasa artinya jalan. Walau sekalipun ghairu mardiyatin, jalan itu tidak diridhai oleh Allah. Secara bahasa sunnah itu artinya jalan, artinya secara kata-kata aja kita. Nah, wa syar'an pang, tapi mun secara syariat, sunnah itu adalah ismun, satu nama, lit tariqatil mardiyah, bagi jalan yang diridhai oleh Allah. Nah, ini yang kita asina. Jadi mun secara syariat arti sunnah itu nama bagi jalan yang diridhai oleh Allah, al maslukati, yang sudah dijalani. Maslukah itu sudah dijalani, bukan baru saja. Ada sudah orang menjalaninya, fiddin, tentang agama. Siapa yang menjalaninya? Salaka, telah menjalani. Akan jalan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang disebut sunnah. Au gairuhu, atau selain Nabi yang sudah menjalaninya, mimman, yang dia itu huwa, adalah alamun fiddin, pemuka dalam agama. Nah, seperti sahabati, seperti para sahabat Nabi. Walaupun Nabi tidak pernah menggawi, tapi sahabat Nabi menggawi, itu pun sunnahnya. Nah, radhiyallahu anhum. Liqaulihi, dalilnya apa? Jadi naran sunnah itu yang pernah dijalani Nabi atau yang pernah dijalani para sahabat Nabi, itu sunnah narannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum. Alaikum, arti alaikum itu wajaba alaikum, wajib atas kalian. Mengikuti, berpegang, bisunnati, akan sunnahku. Nah, jadi wajib atas kalian, Nabi bebasan, mengikuti, kacak bener aja kita, bisunnati, dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafai ar-rasyidina min ba'di, dan sunnah khulafa, arti khulafa itu khalifah, ar-rasyidin, yang mendapat petunjuk, min ba'di, sesudahku. Siapa mereka? Khalifah yang 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini gelarnya khulafaur rasyidun. Nah, Nabi pepasan, alaikum bisunnati,
hendaknya engkau berpegang kepada sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, dan berpegang kepada 4 sahabatku yang mereka itu adalah khalifah, pimpinan pemuka agama ar-rasyidin yang dapat petunjuk min ba'di sesudah aku. Nah, jadi kalau Nabi kadang menggawi, tapi yang 4 ini menggawi termasuk sunnah juga. Itu satu lah, itu yang dimaksud dengan sunnah secara syariat. Tak, kalau sunnah secara bahasa, jalan apa aja jalannya, buruk baikkah? Kalau secara syariat, yang pernah dijalani Nabi dan pernah digawi para sahabat secara syariat. Wa urpan, nah ini pulang wa urpan pulang nah. Arti urup nih tuh lain urup yang kurup nah. Wa urpan. Nah, sunnah secara urpan, arti urpan itu secara kebiasaan yang banyak terjadi sudah tuh nah. Urpan naranya yang dipandang baik sudah oleh orang-orang berakal secara urup, atau secara definisi sudah menjadi definisi. Arti definisi itu tapi nah definisi apa jurang definisi itulah pengertiannya. Nah, pengertian secara misalnya keluarga adalah apa aja definisinya ya lah. Nah, itu secara dalil, definisi secara dalil lah. Nah, itu urupan. Ma adalah ma wazaba alaihi. Ma itu perkara apapun. Wazaba alaihi, yang memelihara akan perkara itu. Artinya perkara itu sudah dipelihara, diumpati. Baik yang memelihara tadi atau yang menggawi tadi, yang orangnya diikuti tadi, nabiyan karena nabi, awalian atau wali. Nah, maka perkara yang dipelihara, arti dipelihara itu digawi terus oleh nabi dan diikuti oleh orang banyak, atau perkara ini digawi dipelihara oleh wali dan diikuti oleh orang banyak, itu disebut sunnah secara urupan. Ramailah. Jadi dibedakan sini nabiyan kana awalian. Nah, kenapa wali keempat di sini? Nah, ini banyak film orang ada aku membaca ininya. Ini ada yang belum melihat membaca ini juga, kisahnya orang sebelah membaca ini, ada dibaca ininya. Cabut-cabutnya yang masih sesuai orang ini aja ada nunda itu dibacanya yang sesuai orang seleranya aja. Pasal beberapa kan bacanya kali orang baca di pemulaan supaya jelas yang mana yang asli aswajan itu. Nah, menurutnya ada pun baca ke tempat wali atau tempat sini kalau nggak lihat ada terbaca juga dibacanya ya, ada lawan wali ada dibacanya lalu pilihnya ya halaman anu buka aja ada nunda itu. Nah, ada ini kan asli pemulaan kita baca ya kan. Yang tadi yang halaman 3-4 turun baca itu kan penerbit, bukan penerbit terus dibaca gitu tuh ya kalau baca seorang pian ya. Nah, jadi sunnah nih tuh perkara yang dipelihara atasnya dan diikuti, baik itu nabi orangnya yang gawinin tuh atau wali. Kenapa wali ini keempat juga boleh diikuti itu nah? Kenapa? Karena al waliyu fil haqiqati nabiyun. Itu di dalam kitab Al-Ilmu Nibras, kitab Ilmu Nibras namanya, ada tulis kitab ini tuh. Al waliyu fil haqiqati nabiyyun. Hadusah wali kita yang walani gitu. Tadi baca asal kita hendak ketujuh menuntut ilmu fardu ain, membawai orang, kita tuh terkenal al-azim di alam malakut, maksudnya sumia nabiyan. Jangan kan mau nabi lah begitu. Maksudnya macam di alam malakut yang itu dibedakan nabi di alam malakut di sini ya itu maksudnya. Nah, yang kita yang wala tuh bukan malaikat menyebut nabi, asal gawian kita gawian para nabi juga. Itu maksudnya. Apalagi yang wali ini as-sunniyo dan bermula sunniyo. Nah, sunniyo itu mansubun ila sunnahnya, kita mengenal sunni ya Allah. Nah, padahal sunni itu diambil dari kalimat sunnah,
cuma hudifat ta'u linisbah, taknya aja dibuang lalu jadi sunni. Tuh orang tuh sunni ya. Di Irak tuh 50% sunni, 50% syi'i. Nah, si asalnya kan syiah, dibuang taknya jadi syi'i. Nah itu, kayak asalnya sunnah, dibuang taknya jadi sunni. Nah itu aja. Berbuang-buang aja maksudnya, kurang lebih aja maksudnya. Nah jadi ada 3 macam pandangan tentang sunnah ini. Pertama secara bahasa, arti sunnah jalan, baik buruk. Bila jalan sunnah artinya. Yang kedua secara syariat, yang dijalani oleh Nabi, yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, itu disebut sunnah. Tapi sahabat Nabi yang 4 tadilah khulafaur rasyidin min ba'di. Yang ketiga, sesuatu yang dipelihara. Dan arti dipelihara itu dipelihara oleh siapa? Oleh Nabi atau oleh wali. Dan mereka itu diikuti oleh orang banyak sampai ke zaman kita, itu pun sunnah. Nah, itu secara urutan namanya. Wal bid'ah wallahu alam. Nah, lawanan itu bid'ah ya. Kayak bid'ah dari bahasa kita ya. Yang penting tahu itu sunnah kita.